Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ropi di channel Bacipoto. Udah lama ya saya nggak bikin video-video lagi, dan sekarang kita akan buat video untuk motor ADP 160 ya. Jadi punya saya sendiri motornya, dan kita akan upgrade lagi partnya. Jadi kita akan pasang salah satu part, yang part ini sebenarnya berpengaruh di motor 4 tak ya. Apakah itu? Tonton videonya sampai dengan selesai. Oke teman-teman, ini dia untuk partnya yang akan kita pasang di motor ADP 160, yang dimana udah bore up ya. Jadi motornya itu udah bore up pakai piston 65 mm. Karena sebenarnya motor ADP 160 ini basicnya adalah mesinnya overbore, jadi langkahnya pendek. Sedangkan pistonnya mau gede berapapun, cc-nya itu akan nggak terlalu besar ya. Jadi kita akan upgrade tipis-tipis. Yang pertama saya pilih langkahnya untuk ganti silinder head. Nah, jadi silinder headnya kita ganti dengan ukuran klep 2219. Yang sebelumnya kalau nggak salah itu 1719 kalau nggak salah ya. Nah, jadi 2219 untuk klepnya ini. Dan ini saya belinya itu online ya, jadi belinya di marketplace. Karena BRT ini belum ada untuk ukuran ini ya. Jadi belum ada untuk ADP 160, PCX 160 atau Vario 160 BRT itu belum ada ya. Jadi kita pakai head yang ada di online shop ya. Dan ini barangnya untuk settingnya yang biasa aja, yang besi. Bos klep juga yang besi. Untuk portingnya juga udah porting dari sananya. Jadi udah porting CNC. Nah, udah porting CNC ya. Kenapa saya pilih porting CNC? Karena malas untuk porting dan suka bolong ya. Karena kita kan belum tahu teksturnya seperti apa. Jadi beli aja yang udah jadi supaya lebih aman ya. Nah, jadi untuk water jacketnya ini kita belum ukur dengan yang si bawaan ADP karena motornya belum saya bongkar ya. Nah, jadi kita pasang. Ini juga kita pasang. Dan untuk headnya saya beli harga di 2 jutaan ya. Oke teman-teman, ini motornya sudah kita standby kan di sini. Jadi kita akan bongkar motornya. Dan motornya selama saya pakai ini tidak ada kendala. Dan untuk konsumsi bahan bakar juga nggak terlalu gimana gitu ya, masih wajar. Dan untuk update-nya sebenarnya udah ganti juken. Sebelumnya masih standar isunya kan. Sekarang itu udah pakai juken. Cuman saya belum publish ya. Jadi kita sekalian nanti aja kita sekalian setting. Nah, untuk power terakhir itu kalau nggak salah ada di 15 lebih ya. Ada di 15 lebih. Dan kita akan coba nanti ganti head-nya. Mudah-mudahan powernya akan naik. Tapi sebenarnya kalau mau lebih enak lagi itu kruk asnya diganti dengan cara stroke up ya. Seperti ADP yang 200 yang sebelumnya. Cuman untuk proyek kali ini saya belum. Kita bertahap juga ya. Kita bertahap juga karena kalau langsung diganti juga waktu, sebenarnya waktunya ya. Karena ini juga terakhir ini baru terakhir sekarang baru bikin video lagi dari yang udah lama ya. Ya, ini kita lagi dibongkarin baut-bautnya. Nanti yang ngerjain adalah 3 mekanik yang ngerjain ini. Ya, nanti dikerjain sama mereka. Terus kita akan tes juga hasil coakan klep BRT terhadap headnya nanti aman atau enggak. Nanti kita tes coakan ya, sama rasio kompresi yang didapat nanti itu akan jadi berapa begitu. Oke, seperti ini kondisi motornya rapih ya. Motor ini udah pernah kita siksa ya di jalanan terjal sampai panas banget, yang per standarnya sampai lepas gitu ya teman-teman. Nah, ini kita akan amankan dulu untuk jas hujannya. Kita amankan dulu untuk jas hujan. Oke, teman-teman. Jadi mesinnya udah kita buka. Nah, ini mesinnya udah dilepas ya. Dan sekarang kita akan coba seperti biasa sebagai prosedur dari kita itu mencuci bagian luar mesinnya terlebih dahulu. Nah, ini radiatornya kita lepas karena kita memakai alat cuci bertekanan tinggi, jadi takutnya nanti si radiatornya malah pada rusak ya, sirip-siripnya. Jadi kita I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Akan jauh. Lalu membongkar bagian water pump ya, ada di sebelah kanan. Bautnya hanya 3 biji ya, 1, 2, 3. Nah untuk water pump ini kalau motornya nempel di rangka itu agak susah ya. Jadi beda dengan Vario yang generasi sebelumnya atau Adipis generasi sebelumnya itu lebih leluasa. Kalau ini emang herin ya teman-teman. Nah ini kita coba buka water pumpnya. Nah untuk motor ADP ini dia nggak bisa dilepas spoolnya ya, jadi harus cabut spoolnya di depannya. Jadi harus soket ECU yang di depannya harus dilepas karena bagian sininya dia paten ya tuh, bagian sini itu nggak ada sambungan. Jadi ini susah, jadi harus buka bodi depan. Ini untuk topnya, kondisi topnya itu standar. Jadi untuk topnya sendiri, coakan ini. Jadi di kipasnya itu ada coakan. Nah, coakan ini sama dengan ini. Nah, coakan itu sama dengan ini. Terus bagian depannya itu ini ada angkanya 21. Yang 2 di atas, yang 1 di bawah, dan si garis bautnya itu sejajar dengan tanda panah yang di sini, ya. Ya, tahapan selanjutnya teman-teman bisa membongkar gigi sentrik. Nah ini menggunakan kuncinya L4. Nah ini kita lepaskan dulu, tapi tensionernya jangan terlebih dahulu dilonggarin ya. Jadi pada saat biar nggak geser gigi sentriknya. Nah, ini kita buka dulu. Nah kalau misalkan ini udah agak sedikit longgar, baru kita lepas tensioner. Sok, kamu lepas tensioner. Ini kita lepas, baru kita lepas tensionernya. Tensioner untuk motor ADP 160 ini adalah sistemnya oli ya. Jadi nggak ada per-peran. Jadi ini oli dengan oli tekanan. Jadi kalau tekanan olinya misalkan kurang bagus atau olinya sedikit, juga daya tekan si tensionernya juga akan berkurang ya. Jadi ini PR juga kalau untuk yang spek-spek ekstrim biasanya malah dibalikin lagi ke mode manual ya. Setelah ini dilepas, baru kita lepas giginya. Lepas giginya gampang, tinggal cokel aja ke sebelah luar. Nah, seperti itu. Nah, baru lepasin kita ketengnya. Lepasin dulu ketengnya, baru kita cabut gigi sentriknya. Nah, simpan. Nah, setelah itu kita buka baut yang 10-nya 2. Nah, bukanya itu bukan buka lepas, longgarin dulu. Oke, dilonggarin dulu supaya terbebas. Atasnya juga sama. Nah, oke, sama. Terus bagian baut 4-nya itu dilonggarin secara menyilang ya. Jadi dilonggarin secara menyilang.
Nah, untuk penggunaan mesin impact dan sejenisnya itu diperbolehkan pada saat pembongkaran, tapi kalau pemasangan itu tidak disarankan. Nah, oke. Nah, itu secara silang. Ya, baru sebelah kanannya. Oke, satu lagi. Oke. Nah, teman-teman sedikit menambahkan, bisa juga ngelonggarin baut yang 8 ini, karena kalau di mesin itu ada tahanan jadi lebih enak, bisa dibongkar. Nah, untuk tanda ininya jangan sampai tertukar. Ini in ya, platnya itu ada in dan X. Itu jangan sampai tertukar, teman-teman. Nah, boleh dilonggarin, kalau udah dilonggarin baru dilepas. Udah dilepas ya. Jadi baut-baut yang menempelnya boleh dilonggarin, karena nanti kalau di luar atau nggak nempel di mesin itu agak sedikit harus dipegang ya. Nah, itu ketarik ya semuanya, nggak apa-apa, normal. Nah, kita lepas businya dulu dan kita akan review hasil pembakarannya ya, karena ini udah pakai juken. Ini udah pakai juken. Rencana kita nanti akan menggunakan Nokona seri R ya. Mudah-mudahan bisa, harus bisa sih. Ya. Kita akan gunakan karena klepnya lebar. Kalau seri T itu agak sayang, kita seri R. Nah, ini. Oke. Nah, untuk pembakarannya garing ya. Berarti bukan irit, garing itu bersih. Jadi seperti original. Jadi memang motornya itu ya pembakarnya kayak original, nggak terlalu boros juga. Tuh kayak gini dia. Ini bukan irit ya, ini normal kayak ori. Mantap. Oke, ini kita dilepasin semuanya. Kita lihat ruang bakarnya apakah basah atau kering. Harusnya sih kering ya, karena tidak ada kendala selama saya pakai. Tidak pernah ada overheat, radiator juga aman. Meskipun dalam kondisi pemakaian yang ekstrim yang waktu kita tes ke kawah putih. Oke, kita akan review bagian ruang bakarnya. Oke ya. Sebelah sini untuk ruang bakar kering, bisa dilihat sama teman-teman ini kering. Tapi kalau ini basah mah efek dari tadi dicuci, ini kering. Ya tuh bersih ya, nggak ada kerak-kerak yang menimbun. Jadi artinya kalau dipegang gini hitam, tidak menempel, artinya terlalu boros settingannya. Mantap ya. Jadi memastikan atau hasil reviewnya bore up 65 ini asal pengaplikasiannya benar itu aman jaya. Aman ya. Sementara untuk pistonnya kita akan coba buka, boleh dibuka pelan-pelan. Oke, hati-hati pistonnya ditahan biar nggak ngebaduk ke bagian bawahnya. Oke, dipegang. Nah, untuk pistonnya aman ya. Oke, pistonnya aman, tidak ada kendala ya tuh. Aman piston. Ring piston juga masih sehat. Tidak ada hitam yang tembus dari atas ke bawah. Jadi semuanya masih sehat. Motornya aman, kita coba upgrade untuk klepnya. Ya. Dan ini ukurannya itu kalau nggak salah 17-19, bawa headnya sini. Bawah sigmatnya ya, kita akan bandingkan ya. Ini untuk bagian klepnya, kubahnya ini emang dekat banget ya. Jadi 65 itu dekat banget, secara radiatornya dekat banget, tapi kita tahu caranya supaya nggak bocor, aman. Nah, kita akan ukur untuk diameter klepnya. Untuk yang innya kita coba ukur dulu ya. Oke, untuk innya ukuran 20. Ukurannya 20, nanti diganti dengan 22, naik 2 angka. Untuk bagian X-nya 17. Jadi 20 17 ya. Ukuran klepnya itu 20 17. Ini untuk bagian exhaustnya kecil ya.
Dan ini untuk bagian intake-nya. Ini belum di porting sama sekali. Coba ambil head yang itu. Kita bandingkan dengan head yang ganti. Oke. Nah, beda ya teman-teman. Ini gede banget, sedangkan yang sebelah kiri kecil. Oke, cakep. Kita akan coba pasang ya. Kita akan coba untuk memfitting packing ya. Jadi packing headnya itu ke head yang baru. Apakah ngepas, kurang atau gimana ya, kita akan coba. Semoga aja jalur radiatornya jauh ya. Nah ini untuk headnya kita coba ya teman-teman ya. Nah, oke, kita pasang. Nah, bisa dilihat sama teman-teman untuk jalur air radiatornya ternyata yang head bawaan ini tuh mirip dengan originalnya ya. Tapi kita akan coba tandain dengan spidol. Ambil spidol merah lan punten. Kita akan coba tandain dengan spidol berapa jarak dari sini ke water jacketnya. Paling nanti sama saya itu akan dimodif ya. Sebelah sininya itu dimodif. Kita tandain dulu jarak dari pinggir ke radiatornya. Ini pakai spidol yang biasa buat porting ya. Jadi ada beberapa koreksi. Nah ini koreksi nih merah tuh. Kita coba ya, lihat ya. Oke teman-teman, bisa dilihat di sebelah sini untuk water jacketnya itu tipis banget, sama kayak originalnya, dekat banget ya, bisa dilihat. Ini originalnya memang sama seperti ini juga. Nah ini kalau bagusnya itu karena, tapi saya nggak mau langsung geser radiator. Ini nggak apa-apa, kita coba dulu seperti ini dulu. Kalau yang ini jauh, ini jauh, ini jauh, ini jauh, ini jauh, ini agak jauh, ini yang dekat ya. Nah, ini agak dekat dan ini perlu adanya koreksi. Kalau bagusnya sih dilas, cuman dilas itu salah satu jeleknya itu karena ada pemuaian panas. Jadi tingkat panas itu harus dikontrol. Gak boleh lebih dari 120. Kalau lebih dari 120 biasanya ada perubahan di materialnya. Jadi bos-bosnya jadi agak seret atau gimana. Jadi saya nggak mau langsung. Nanti kalau misalkan ada kendala, nanti kita akan update lagi di konten berikutnya ya. Ini aja sih yang deket. Ini bisa aja saya las aluminium. Oke, yang lainnya aman. Kita akan coba tes coakan ya teman-teman. Coakan, jadi ini sengaja pisaunya belum saya bersihin ya. Kita cek-cek dulu. Jadi packing headnya sengaja kita nggak pasang terlebih dahulu. Nah untuk tes coakan itu ada dua ya versi. Jadi boleh yang nggak pakai per. Jadi nggak diparasangin semua, cukup ditekan langsung kita diukur dikira-kira. Tapi yang paling bagus itu memang dipasang semua. Nah ini mah cuman ngetes coakan ya. Jadi coakannya itu jauh atau gimana. Nanti kalau misalkan dekat, ini kita coak ulang. Nah, ini kita tekan-tekan dulu. Nah, ini cuma ditekan doang gitu. Lalu kita cabut dan lihat untuk apa luka penempelannya. Nah ini gini ya. Nah gini kita cari yang namanya cutter. Cutter dulu Pak Alan, punten. Nah untuk coakan kayaknya aman ya. Kayaknya aman sih. Kita akan tes. Nah nanti setelah ini kita 2 kali pencoakan. Ini cuman coakan lebar klepnya, kena enggaknya. Nanti tahap berikutnya yang dipasang semua sama cam, per dan lain-lainnya. Ini aman ya teman-teman. Untuk yang sebelah kanan in aman. Boleh di zoom kalau nggak kelihatan. Terus yang in sebelah kiri ini juga aman. Dan yang X kita coba ya, yang X. Nah, yang X juga aman sih harusnya. Yang X juga aman ya. Jadi dipastikan coakan alhamdulillah aman. Jadi nggak perlu coak ulang lagi. Paling nanti untuk nokenas dengan lip overlap tinggi ini harus dicek berapa nyentuhnya gitu ya. Tapi ini aman sih. Kita lihat ini coakannya tuh agak dalam. Coba sigmat Pak Alan. Kita lihat coakannya berapa ini. Karena lip overlap yang saya pakai nokenasnya kecil banget ya. Kita pakai seri R.
atau perlu custom, tapi bakal lama kalau custom request angka ke BRT itu pasti lama. Kita cari nanti lip overlapnya berapa. Nah ini kita tes dulu dalam coakannya berapa milimeter. Oke, di dalam ya 2,5, dalamnya itu 2,5 dengan sudut yang sama. Kisaran 2,5-an ya. Oke, teman-teman, sekarang progres selanjutnya adalah membersihkan semua part. Nanti kita akan coba pasang per noken dan lain-lain.